Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Februari 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 18, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat yang ke-28, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya sangat bersyukur ya, kepada Tuhan Yesus dalam segala hal berkaitan dengan kisah para rasul 18 ya, di ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28 ya. Kitab suci ya. Membaca kitab suci. Ya. Jadi saya sangat bersyukur ya, pada hari ini juga saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi saya start baca ya, dari Senin tanggal 3 Februari 2025 ya. Selesai pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2025. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 16 hari. Bukan 16 bulan tapi 16 hari. Ya, Bapak Saudara. Dan ini adalah mujizat yang saya alami. Ya. Jadi baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai, mujizat Bapak Saudara. Baca 16 hari. Ya. Jadi besok saya start lagi dari Kejadian. Ya. Yaitu tanggal 17 hari Rabu ya. 19 Februari 2025 saya start lagi dari Kejadian, yaitu mulai besok. Karena hari ini sudah selesai. Ya, puji Tuhan semua berjalan lancar. Ya, atas kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian kembali kepada Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Ya, jadi seorang bernama Apolos ya, yang berasal dari Alexandria. Ya, ia seorang yang fasih berbicara sangat mahir. Jadi orang ini sangat mahir ya, berbicara tentang kitab suci, fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, jadi soal-soal kitab suci ya, yang bernama Apolos ini fasih dan mahir. Makanya Alkitab harus dibaca, ya, direnungkan, ya, dilakukan, perhatikan. Berbahagialah orang yang memperhatikan firman Tuhan. Pasti bahagia. Itu di Amsal. Ya. Jadi orang ini fasih sangat mahir. Ya. Datang ke Efesus bernama Apolos. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-28, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi di kitab suci Yesus adalah Mesias. Di tempat umum membuktikan ya. Jadi kitab suci tercatat Yesus adalah Mesias. Ya. Maka itu kita harus baca kitab suci Alkitab. Ya. Semakin kita baca Alkitab, ada kuasa, ada kemuliaan nyata bagi kita. Ya, Bapak Saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup di dalam Tuhan harus benar-benar ya, sungguh-sungguh. Ya, hasil jerih payahmu tidak sia-sia. Ya.
Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, hasil jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Jadi kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya. Terikat oleh Tuhan. Aku dan Bapak adalah satu. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi intinya kita harus menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Jadi saya sangat bersyukur ya, baca Alkitab 16 hari ya, tamat sampai Wahyu. Jadi bacanya sekali lagi saya baca Senin tanggal 3 Februari 2025, selesai pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2025. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 16 hari ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan ya, di Kisah Rasul 18 ya, ayat yang ke-28, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28 ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia memantau orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.